Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Kekuatan yang diperbaharui setiap pagi. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam hadirat Tuhan di pagi yang penuh kasih karunia. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran penting, bahwa Tuhan menyediakan kekuatan baru setiap pagi. Tidak peduli seberat apa hari kemarin kita jalani. Mungkin saudara bangun dengan kelelahan, dengan banyak beban pikiran, atau dengan pergumulan yang belum selesai. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah kehabisan kasih setia untuk memperbaharui hidup kita. Mari kita buka hati dan merenungkan firman-Nya. Kita membaca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah janji yang akan kita pegang sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis oleh Yeremia di masa paling kelam dalam sejarah Israel. Kehancuran Yerusalem. Namun justru di tengah kehancuran itu, Yeremia mendapat pewahyuan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Rahmat Tuhan tidak pernah habis. Dan semuanya itu diperbaharui setiap pagi. Artinya saudara, Tuhan tidak mendasarkan kasih-Nya pada situasi kita, tetapi pada karakternya. Manusia berubah, perasaan berubah, keadaan berubah, tetapi kesetiaan Tuhan tetap. Setiap pagi seolah Tuhan berkata, "Aku tahu kamu lelah kemarin, tapi hari ini aku beri kekuatan yang baru." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita membutuhkan pembaharuan setiap pagi? Yang pertama, karena setiap hari ada tantangan baru. Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Tuhan tahu setiap hari membawa beban tersendiri. Karena itu Ia juga menyediakan kekuatan tersendiri. Yang kedua, karena kelemahan kita bagian dari kemanusiaan kita. Mazmur 103 ayat 14 berkata, "Sebab Ia sendiri tahu apa kita. Ia ingat bahwa kita ini debu." Tuhan tahu kita mudah lelah, mudah kecewa, dan mudah runtuh. Itulah sebabnya Ia menyediakan rahmat baru setiap pagi. Yang ketiga, karena hati kita mudah hilang fokus. Kekhawatiran, luka, stres, dan tekanan membuat hati kita cepat lelah. Bila Tuhan tidak membaharui kita, kita tidak mampu melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana Tuhan memperbaharui kekuatan kita? Yang pertama, melalui firman-Nya yang hidup. Yesaya 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman bukan hanya menguatkan pikiran, tetapi memberi tenaga rohani. Yang kedua, melalui hadirat Tuhan. Bukan hanya kata-kata Tuhan, tetapi kehadiran Tuhan memulihkan jiwa. Mazmur 16 ayat 11 berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kesegaran rohani datang dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, melalui penghiburan Roh Kudus. Ketika hati kita hancur, Roh Kudus menghibur dan memperbaharui semangat yang patah. Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang keempat, melalui istirahat yang Tuhan ciptakan. Kadang pembaharuan datang melalui hal sederhana. Tidur yang cukup, tubuh yang diistirahatkan, pikiran yang disegarkan. Yang kelima, melalui komunitas dan saudara seiman. Dalam kesendirian kita lemah, tetapi dalam persekutuan kita kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita lakukan agar pembaharuan itu nyata? Yang pertama, mulai hari dengan berserah kepada Tuhan. Berdoa sebelum melakukan apapun. Serahkan pikiran yang berat. Jadwalkan pekerjaan dengan bijak dan biarkan Tuhan memimpin. Yang kedua, berhenti menggenggam hal yang melemahkan. Lepaskan kecemasan, lepaskan kekecewaan, lepaskan luka hati, dan lepaskan pikiran negatif. Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan bekerja di balik semua hal. Kepercayaan itu sendiri membawa kekuatan. Yang keempat, melatih hati untuk bersyukur. Rasa syukur menguatkan hati lebih dari yang kita sadari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat yang dialami orang yang dibaharui Tuhan. Yang pertama, hati menjadi lebih tenang, beban terasa lebih ringan. Yang kedua, pikiran menjadi lebih jernih. Kita bisa mengambil keputusan lebih tepat. Yang ketiga, semangat pelayanan menjadi baru. Pelayanan bukan lagi beban, tetapi sukacita. Yang keempat, hidup lebih produktif dan terarah. Serta yang kelima, lebih mudah membangun hubungan sehat dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil waktu 5 menit pagi ini untuk berkata, Tuhan, perbaharui kekuatanku. Aku tidak mau hidup dari kekuatan sendiri. Ucapkan ini beberapa kali sambil menarik nafas dalam dan menenangkan hati. Saudara akan merasakan damainya turun. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjalani hari dengan kekuatan yang kemarin. Tiap pagi ada kekuatan baru, pengharapan baru, dan rahmat baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia yang tidak pernah habis. Terima kasih karena rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami datang dengan hati yang lelah.
pikiran yang berat, dan tubuh yang letih. Tuhan, perbaharui kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami hari ini. Isi hari kami dengan pengharapan yang baru. Angkat beban yang menekan hati kami. Jamah mereka yang sedang sakit, yang sedang putus asa, yang kehilangan arah, dan yang hampir menyerah. Pulihkan, bangkitkan, dan kuatkan kembali. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, dan berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara hari ini. Kiranya kekuatan baru turun atas hidup saudara. Kiranya semangat saudara diperbaharui. Kiranya damai dan sukacita memenuhi rumah dan hati saudara. Diberkatilah semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka diberkati dan dilawat Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.